Bahan kuliahnya ada di sini semua. Ya. Jadi ada 2 slide ini. Ini teori, kemudian nanti ada contohnya. Ya, kita lihat. Saya tampilkan dulu slide-nya. Ada 1 orang. Sharing. Ya, jadi ini untuk slide yang pertama. Ya judulnya ini, perkuatan untuk balok beton bertulang. Ini kita bahas dulu metode perkuatan yang pertama, external bonded ya. Jadi metode external bonded itu pertama bahan yang digunakan itu bahan fiber polimer ya. Nah, biasanya materialnya macam-macam ya. Ada yang terbuat dari karbon dan segala macam. Nah, yang biasa atau yang banyak digunakan contohnya seperti ini. Ada lembaran karbon fiber seperti ini. Ya, jadi kalau yang seperti ini bentuknya elastis ya, bisa dibentuk jadi lembaran-lembaran kayak lembaran fabrik itu bisa dibentuk. Kemudian ada juga yang lebih kaku seperti produk Sika ini. Produk Sika itu namanya Sika Carbodor ya. Jadi bentuk seperti ini. Nah, di sini ada gambar. Ini gambar contoh aplikasi pada perkuatan balok. Ini karena letak atau ditempelkan di bagian bawah balok, ini maka ini perkuatannya perkuatan lentur ya. Jadi untuk meningkatkan kapasitas lenturnya. Ya. Jadi agak berbeda dengan kita bahas. Yang kita bahas ini adalah perkuatan gesernya. Ya, cara menempelkannya atau posisi aplikasinya di baloknya di gambar berikut ini. Ya. Jadi contoh ini balok penampang T, ya, balok penampang T. Kemudian lembaran FRP-nya itu direkatkan ke sisi-sisi baloknya, ya, karena dia difungsikan untuk meningkatkan kapasitas geser, maka arah pemasangannya sama seperti arah pemasangan tulangan geser atau sengkang, gitu ya. Jadi ini dipasang atau ditempelkan di bagian luar balok, dekatkan di sisi-sisi baloknya. Kemudian orientasi pemasangannya ya sama seperti orientasi atau cara pemasangan sengkang gitu. Ada yang dipasang vertikal, tegak lurus seperti ini. Sudutnya 90 derajat ya terhadap arah sumbu balok. Dan juga ada yang dipasang dengan bentuk sudut seperti ini. Gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari notasi pada gambar B dan C ini, ya, di situ ada WF. WF itu adalah berarti lebar fibernya, lebar lembarannya. Jadi dia dipotong, ya, dia bisa dipotong-potong dengan lebar tertentu, ya. Nah, kemudian tingginya, ya, tingginya karena ini balok penampang T, tingginya di situ ya notasinya DFV ya. Itu maksimal bisa dipasang sampai ke bawah sayapnya ini. Jadi ini bagian sayap balok, flange-nya ini bagian badan. Berarti kan tingginya hanya bisa sampai pada posisi itu. Ya. Kalau diteruskan ke sana tidak efektif lagi dia menahan geser itu. Jadi ada WF lebarnya, kemudian ada tingginya. Tingginya adalah DF. Tinggi efektif dari fiber, V-nya itu pada posisi non geser. Kemudian jaraknya, ya, jarak antara fiber satu, lembaran fiber satu dengan lembaran fiber berikutnya, itu dihitung dari jarak pusat ke pusat. Ya. Jadi notasinya di sini adalah SF. S itu biasanya kalau di beton ke jarak pedulangan, F itu adalah fiber. S fiber. Ini kalau yang dipasang bentuk sudut di sini
Sudut pemasangannya beta, notasinya nanti dalam bentuk rumus perhitungannya. Notasinya adalah beta, lebarnya juga sama di sini. Lebarnya WF, jarak dari pusat ke pusat itu adalah SF. Nah, kemudian FRP ini, ya, kalau dilihat dari gambar berikutnya juga, ya, cara menempelkannya ada namanya completely wrap. Ya, jadi dia FRP itu membungkus seluruh penampang baloknya. Jadi kalau baloknya penampang segi 4 itu ya, berarti dia bisa dipasang membungkus ke semua sisi-sisi baloknya. Jadi di sini istilahnya completely wrapped members. Kemudian kalau dia balok T tadi, opsinya ada 2 di sini. Ya, dipasang 3 sisinya. Di sini U-wrap 3 sisi, jadi sisi vertikal, sisi bawah, dan vertikal lagi. Atau 2 sisi saja, ya. Jadi pada sisi di sini terpotong, kemudian dipotong lagi pada sisi sana, dipasang, ditempelkan seperti itu. Nah, kemudian cara aplikasinya di lapangan, ya kemarin sudah dijelaskan ya, langkah-langkah pemasangannya. Ya, jadi kemarin ya ini bagian sisi-sisi baloknya yang sisi yang tajam itu dibulatkan gunanya untuk menghindari konsentrasi tegangan, dan kemudian permukaannya juga dikasarkan ya, yang menggunakan gerinda. Nah, kemudian setelah itu sisa-sisa gerinda ini banyak debu, debris segala macam itu dibersihkan ya. Dibersihkan bisa menggunakan kuas atau kompresor udara. Nah, kemudian ketiga ya sisi-sisi balok yang akan ditempel fibernya itu kemudian dikasih atau dilapisi dengan epoksi ya, lemnya ya, dilapisi dengan epoksi, kemudian lembaran fibernya juga dilapisi dengan epoksi ya. Jadi kemudian setelah itu terakhir ya ditempelkan ya, ditempelkan lembaran epoksinya, lembaran fibernya ke permukaan beton, dan kemudian ya udara yang terperangkap ya, di bawah lembaran fibernya juga harus dihilangkan ya. Biasanya dengan cara apa? Ditekan ya, dengan pakai kuas roll itu, ditekan satu sisi ke sana untuk menghilangkan udara yang terperangkap ya. Jadi kalau ada udara terperangkap nanti ada bagian betonnya yang tidak nempel ke fiber ya. Artinya bidang kontaknya akan berkurang. Kalau bidang kontaknya berkurang berarti lekatannya juga akan berkurang sehingga beban yang diinginkan tidak tercapai. Nah, kemudian kalau hasil perhitungan itu dibutuhkan lebih dari satu lapis ya berarti di atas ini dilapisi lagi atau diberi lagi epoksinya, kemudian ditempelkan lembaran fibernya ya, begitu seterusnya. Ya, jadi dia sudah kemarin. Kemudian cara perhitungannya, ya jadi kita perlu mendapatkan atau menghitung berapa kebutuhan fiber yang harus kita pasang ya untuk menahan kelebihan beban geser yang kita inginkan gitu ya. Jadi di sini ada step-stepnya, desain prosedurnya. Jadi ada beberapa langkah. Yang pertama itu ya, pertama tentukan penampang kritisnya. Tentukan penampang kritis dan kemudian pada penampang kritis itu hitung ya gaya geser maksimal akibat beban luar. Ya. Jadi penampang kritis itu biasanya terjadi pada beban yang besar ya, beban maksimum. Jadi pada balok misalnya kalau baloknya terletak di atas dua tumpuan sederhana,
Berarti kan beban geser maksimum terjadi di tumpuan, gitu ya. Beban geser maksimum ada di tumpuan. Nah, beban-beban atau gaya geser tadi ya dihitung dengan mekanika ya. Hitung mekanika sehingga kita dapatkan gaya gesernya gaya geser ultimate ya yang sudah dikalikan dengan faktor beban. Nah, kemudian setelah tahu berapa gaya geser yang bekerja, ya, kemudian berikutnya kita hitung kemampuan beton untuk menahan gaya geser, ya, VC itu. VC itu adalah kemampuan beton untuk menahan gaya geser. Jadi ada dua, ada VU dan VC. Nah, kemudian nanti dicek, ya, dicek dengan persamaan ini. Ya. Jadi VU per V dikurangi dengan VC, ya, jadi artinya beban geser luar dikurangi dengan kemampuan beton untuk menahan gaya gesernya itu harus lebih kecil atau sama dengan 8 kali akar FC aksen dikali BW dikali D. FC aksen itu adalah mutu betonnya. Kemudian BW lebar balok. Dan D itu adalah tinggi efektif. Jadi sekali lagi notasi-notasi ini ada di depan tadi. Notasinya ada di depan tadi. Saya scroll ke depan. Jadi ya BW lebar baloknya, ya. Kemudian D itulah tinggi efektif, ya. Jarak dari tulangan ini, jarak dari tulangan tarik ke serap atas, tepi atas, ya, daerah tekan. Itulah D-nya. Ya, kemudian ini tadi harus lebih kecil ya, harus lebih kecil dari 8 kali FC aksen, akar FC aksen kali BW dikali D. Nah, jika ini tidak terpenuhi ya berarti kan jika VU per C dikurangi dengan VC lebih besar ya, lebih besar dari nilai ini, ya berarti itu penampangnya yang tidak aman. Ya, penampangnya sendiri yang tidak aman, artinya dimensinya terlalu kecil. Ya, jadi tidak bisa lagi diperkuat. Satu-satunya cara harus diperbesar dimensi baloknya. Ya, diperbesar dimensi baloknya. Ya, misalnya diperbesar BW-nya atau ditambah tinggi baloknya. Ya, artinya tidak cocok lagi digunakan metode external bonded ini. Jadi kalau memperbesar penampang berarti itu apa? Menggunakan concrete jacketing ya. Concrete jacketing. Nah, kalau syarat kedua tadi terpenuhi, ya, jadi selisih antara beban luar dengan kemampuan beton menahan gaya geser itu kecil dari nilai ini, maka berikutnya kita hitung ya kemampuan sengkang existingnya untuk menahan gaya geser. Ya, di dalam beton, di dalam balok kan sudah ada sengkang, ya. Sudah ada sengkang, maka kita hitung kemampuan sengkangnya untuk menahan gaya geser itu bisa dihitung dengan persamaan ini. Ya. VS ya, sama dengan ini AS dikali FY dikali D dibagi dengan S dikali dengan sin beta ditambah dengan cos beta. AS itulah luas sengkangnya, ya. Luas sengkangnya. FY mutu tulangan, ya, jadi sengkangnya terbuat dari tulangan yang butuh berapa misalnya. Kemudian D itu adalah tinggi efektif ya. Jadi sudah ada dan dibagi dengan S. S itu adalah jarak sengkang. Ya, jarak sengkang existing. Kemudian dikalikan dengan sin beta ditambah cos beta. Beta itu adalah sudut pemasangan sengkangnya. Ya. Jadi biasanya sengkang itu yang dipasang vertikal atau dipasang untuk sudut. Jadi kalau sengkangnya sengkang vertikal berarti betanya 90. Ya. Sin 90 ditambah dengan cos 90 berarti 1. Ya. Jadi khusus kalau sengkangnya sengkang vertikal maka VS-nya adalah AS dikali FY dikali D dibagi dengan
S. Ya. Jadi ya kita harus tahu pertama nilai FU-nya, VU, kemudian VC dan PS. Kemudian berikutnya langkah keempat. Langkah keempatnya kita hitung berapa gaya geser yang harus ditahan oleh fibernya nanti. Ya, VF. Jadi gaya geser yang ditahan oleh fiber itu adalah selisih dari ya. Jadi ini konsepnya selisih dari gaya geser akibat beban luar ya dikurangi dengan gaya geser yang dapat ditahan oleh beton dan gaya geser yang dapat ditahan oleh tulangan gitu ya. Di angka keempat itu VF. Nah, kemudian kalau sudah tahu berapa besar gaya geser yang harus harus ditahan oleh fibernya, maka dari situ nanti bisa kita tambahkan berapa luas tulangan fibernya. Ya. Nah, biasanya kalau kita beli fiber itu sudah ada tebalnya, ya. Sudah ada tebalnya dari pabrik, diberitahu tebalnya berapa, kemudian regangan efektifnya juga sudah diketahui. Nah, dari situ nanti bisa kita tentukan, bisa kita tetapkan luasnya, ya misalnya lebar fibernya tadi WF-nya kita tetapkan 5 cm, maka luasnya kan 5 dikalikan dengan tebal. Nah, kalau sudah ada lebar dengan tebalnya, maka berikutnya bisa kita tentukan jarak pemasangan fibernya. Ya. Nah, jarak pemasangan fibernya itu ya dihitung dengan persama ini. SF ya sama dengan ini samaannya. Ini AFP itu adalah luas fibernya. Luas material fibernya itu tadi didapat dari apa? Lebarnya dan tebal. Jadi lebarnya kita tetapkan dulu, misalnya kita gunakan lebar sekian. Ya. Kemudian tebalnya sudah ada dari pabrik. Dikalikan dengan EF, ini modulus elastisnya. Modulus elastis pabrik, modulus elastis fiber juga sudah ada pada saat kita beli ya, sudah ada datanya. Kemudian dikalikan dengan regangan efektif fibernya. Kemudian dikalikan dengan, nah ini, sin beta ditambah cos beta. Ya, ini juga kita harus tentukan apakah fibernya ini mau kita pasang vertikal atau bentuk sudut. Ya. Jadi kalau kita pasang vertikal nanti fibernya, maka betanya 90. Ya. Sin 90 ditambah cos 90. Ya. Kalau mau kita pasang bentuk sudut, berarti misalnya sudut 45, ya sin 45 ditambah cos 45. Dikalikan dengan, ya ini DFP. DFP itu berarti tinggi fibernya. Jadi tinggi fiber itu notasinya tadi ada di depan ya. Yang ini. Tinggi fiber itu jarak dari bawah ya maksimal sampai ke bawah ya sayapnya ya. Jadi kalau kita mau pasang sampai ke atas ini ya berarti tinggi efektifnya dari bawah sampai ke atas ya. Jadi sampai sini ya jaraknya. Kemudian dibagi dengan VF. Ya, VF itu tadi yang langkah keempat. Ya. Gaya geser yang harus ditahan oleh fiber. Nah, jarak ini dibatasi. Jarak ini dibatasi, nilainya harus lebih kecil, ya, atau sama dengan WF ditambah DFV per 4. Ya, ini syarat pertama. Lebih kecil dari lebar fibernya ditambah dengan tinggi fiber dibagi 4. Kemudian syarat kedua, dia harus lebih kecil dari 24 inci.
Ya. Nah, kalau sudah kita dapatkan jaraknya, nanti digambarkan ya, digambarkan posisi pemasangan fibernya di daerah yang akan diperkuat. Nah, kemudian setelah itu kita cek ya, setelah dipasang fiber, kita harus cek kapasitas geser nominalnya. Ya. Kita harus cek kapasitas geser nominalnya. Jadi kapasitas geser nominal untuk balok yang sudah diperkuat itu, ya, kapasitas geser nominalnya itu berasal dari kemampuan beton untuk menahan gaya geser, kemudian ditambah dengan kemampuan sengkang existingnya untuk menahan gaya geser, dan ditambah dengan kemampuan fibernya untuk menahan gaya geser. Kemampuan fiber untuk menahan gaya geser tadi didapatkan dari persamaan yang di sini ya, sama nomor 5, bukan nomor 4. Jadi dibalik, kan terakhir kita sudah tetapkan nih, misalnya kita gunakan lebar fibernya sekian, tebalnya sekian, dan jaraknya SF, maka kapasitas geser yang dapat ditangani fiber itu berarti tinggal balik ke sini. VF-nya itu sama dengan ya, ini tetap nilainya dibagi dengan jarak pemasangan. Ya. Ya, jadi ingat, bukan yang dari nomor 4 ya, itu didapatkan dari langkah nomor 5. Nah, nanti ya kapasitas geser nominal ini dikalikan dengan faktor reduksi geser, itu besarnya nilainya harus lebih besar atau sama dengan gaya geser ultimate akibat beban luar. Ya. Jadi prinsipnya kan kemampuan baloknya itu setelah diperkuat untuk menahan gaya geser itu minimal sama atau harus lebih besar dari beban yang bekerja. Ya. Nah, ini kayak geser nominalnya harus direduksi, ya, direduksi dengan faktor reduksi geser. Ya. Faktor reduksi geser itu nilainya adalah 0,75. Nah, jadi P Vn sama dengan P ya, dikalikan dengan Vc ditambah Vs ditambah dengan kemampuan geser fibernya juga harus direduksi. Direduksi berdasarkan cara pemasangannya. Ya, ini CF. CF ini faktor reduksi untuk kapasitas geser fiber. Ya. Jadi kalau kita tetapkan fibernya dipasang completely wrap ya. Jadi kalau kasusnya balok segi 4 berarti kan bisa dipasang membungkus semua sisi baloknya, maka faktor reduksinya ya 5%. Jadi pengalinya 0,95 ya. 0,95 dikali faktor reduksi dikalikan dengan kapasitas geser fiber. Nah, kalau dipasang ya pada kasus balok T ya, dipasang 3 sisi atau 2 sisi, maka faktor reduksinya lebih besar ya, 15%. Ya, sehingga faktor pengalinya di sini 0,85 dikalikan dengan VF. Ya, di rumusnya ada VC, VS, dan VV. Ya. Nah, sekarang lihat VC. VC, kemampuan beton untuk menahan gaya geser itu bisa dihitung bersama ini. Ya. Ini rumus dasarnya. Ya. Rumus dasar untuk menghitung kemampuan beton menahan gaya geser itu VC sama dengan 2 dikalikan dengan akar FC aksen, dikalikan dengan BW, dikalikan dengan D. Jadi sekali lagi notasinya tadi FC aksen itu beton, BW lebar baloknya, lebar bagian badan, dan D adalah tinggi efektif. Kemudian kalau kita hitung dengan persamaan yang lebih komplit, kalau kita memperhitungkan
Kalau di balok itu selain ya, kalau pada daerah yang akan kita perkuat itu selain ada geser, juga ada momen, berarti kan ada kombinasi antara momen dan gaya geser. Maka kita gunakan persamaan yang ini. Ya. Jadi VC itu sama dengan 1,9 kali BW kali D akar FC aksen tambah ya, dalam kurung 2.500 dikalikan dengan rho W dikali VU kali D dikali MU dikali BW dikali D. Notasinya banyak ya. Jadi kita lihat tadi BW sudah ada notasinya lebar balok, D tadi tinggi efektif, FC aksen butuh beton. Nah di sini notasi yang baru adalah rho W. Rho W itu adalah rasio tulangan ya. Rasio tulangan badan. Rasio tulangan badan itu didapat dari luas tulangan dibagi dengan B dikali D. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya gambar balok kita yang ini, gitu, gambar balok yang ini, ya, tulang tariknya di sini ada 3, ya. 3 misalnya 3 diameter 20, ya. Maka rasio tulangannya ya luas 3 buah tulangan diameter 20 itu dibagi dengan dibagi lebarnya, kemudian dikalikan dengan D-nya. Ya. Jadi itu rho W. Di mana tadi? Ini ya. Nah, kemudian VU, ya VU itu berarti gaya geser ultimate ya pada daerah yang mau kita perkuat. Nah, kemudian MU, ya MU momen ya, momen yang bekerja pada posisi VU ini. Ya. Jadi nanti lihat dari mekanika strukturnya ya, di balok itu berarti harus digambarkan diagram gaya geser dan diagram momennya. Ya. Kalau pada titik itu ada kombinasi antara momen dan gaya geser, maka yang bisa kita gunakan rumus yang lebih ini. Nah, nilai ini, ya, VU per D, VU kali D per MU ini nilainya itu dibatasi ya, harus lebih kecil atau sama dengan 1. Ya. Yang ini harus lebih kecil atau sama dengan 1. Kemudian nilai ini ya, kemampuan beton untuk menahan gaya geser itu juga dibatasi. Ya. Dia dibatasi tidak boleh lebih dari yang ini 3,5 dikali BW dikali D dikalikan dengan akar FC aksen. Itu VC ya. Nah, kemudian kita lihat berikutnya. Kalau kasusnya di kolom, ya, kolom itu selain gaya geser dan momen kan juga ada gaya aksial. Gaya aksial dapat berupa tarik atau tekan. Nah, gaya aksial tarik tekan itu juga mempengaruhi besarnya kemampuan beton untuk menahan gaya geser. Ya, jadi kalau pada kolom, ya, gaya geser kemampuan beton untuk menahan gaya gesernya bisa digunakan atau dihitung dengan persamaan ini. Ya. Jadi kalau dia kolomnya menerima gaya tekan, ya, axial compression, maka VC-nya sama dengan 2 dikali 1 ditambah NU per ya, 2000 AG dikalikan dengan BW dikali D dikalikan dengan akar FC aksen. NU ini gaya tekan ya. AG itu adalah luas penampang kolomnya ya, berarti lebar kali tinggi. Dikalikan dengan BW kali D, ya ini sudah ada sama notasi tadi. Dikalikan dengan FC aksen. Nah, kemudian kalau kolomnya menerima gaya tekan, gaya tarik, ya, ini tarik. Dan di sini rumusnya persamaannya VC sama dengan 2 dikali 1 ditambah NU per 500 kali AG dikali BW kali D kali akar FC aksen. Nah, di sini NU-nya
Ya, karena dia tarik, NU-nya di sini nilainya negatif. Ya, jadi menjadi bersamanya 1 dikurangi ya. 1 dikurangi dengan daya tariknya dibagi 500 AG. Ya, jadi ada 3 ya, untuk menghitung VC tergantung kondisinya. Kalau kita menggunakan rumus yang sederhana ini, VC-nya. Kalau kita mau memperhitungkan ya, kombinasi antara momen dan gaya geser, gunakan bersamaan yang ini. Dan untuk ya, bagian atau elemen yang ada gaya aksialnya, ya, seperti di kolom, nah VC-nya dihitung dengan persamaan yang ini. Berikutnya ini gaya geser yang ditahan oleh tulangan sengkang di dalamnya. Jadi gaya geser yang ditahan oleh sengkang itu tadi sudah ada ya, VS ya. VS sama dengan AS dikali FY kali D dibagi S dikali sin beta ditambah cos beta. Jadi AS itu adalah sekali lagi luas sengkang, FY mutu sengkangnya, D tinggi efektif, dan S itu jarak sengkang. Dikalikan dengan sin beta ditambah cos beta. Nah, di sini ya kalau sengkangnya dipasang vertikal berarti beta 90 ya. Jadi sin 90 1 ditambah cos 90 0 ya, berarti ini dikalikan dengan 1 ya. Sehingga untuk sengkang vertikal persamaan ini menjadi VS sama dengan AS kali FY kali D dibagi dengan S ya. Nah, kemudian ya tadi VS tadi ya. Ini kemampuan sengkang existing untuk menahan gaya geser itu nilainya dibatasi ya. Dibatasi sebesar ini 8 kali BW dikali D dikalikan dengan akar FC aksel. Dibatasi harus lebih kecil dari ini. Kemudian berikutnya ya saya rasa itu ya prosedur untuk menghitung kebutuhan luas fiber untuk perkuatan geser. Sekali lagi tadi cuma ada berapa? 1, 2, 3, 5 langkah ya. Cuma ada 5 langkah, jadi hitungannya lebih sederhana. Ya. Sekarang kita lihat contohnya aja lah ya, supaya lebih jelas aplikasinya. Saya pindah dulu. Contohnya ini. Udah kelihatan. Oke. Contohnya ini ya. Jadi ada kasus nih ya. Ini balok penampang T. Lebarnya ini 12 inci. Lebar badan ya. Lebar sayapnya 36 inci. Kemudian tebal sayap ya. Tebal sayap biasanya ini lantainya 6 inci. Kemudian di bawah ada tulangan nih. Tulangan tarik 3 tulangan tarik ke sini. Kemudian
Situ sudah ada sengkang di dalamnya. Sengkangnya, tulangannya tulangan nomor 3, kemudian jaraknya adalah 12 inci pusat ke pusat. Jadi jarak sengkangnya 12 inci. Dan tinggi efektifnya sudah ada di sini. Jarak dari tulangan tarik ke tepi atas itu adalah 24 inci. Ya, karena ini rumus perhitungannya kita mengacu kepada ICI ya, American Concrete Institute. Makanya di sini satuan-satuannya menggunakan satuan US ya. Jadi satuan panjangnya itu mereka menggunakan inci atau feet. Kemudian satuan gayanya itu menggunakan pound atau kilopound. Maka semuanya satuannya harus dikonversikan ke satuan US ya. Karena rumus-rumus ini ditampilkan tadi itu dasarnya itu adalah menggunakan satuan US nih. Jadi inci dan pound atau kilopound. Nah, di balok ini ya, nanti ya panjangnya, pertama panjangnya dulu. Panjang bentangnya 30 feet. 30 feet dari tumpuan ke tumpuan terletak di atas tumpuan sederhana ya, sendi roll ya. Kemudian nanti beban yang bekerja ya, ada beban terbagi merata, beban mati 1.300 pound per feet, dan kemudian beban hidupnya 1.600 pound per feet. Ya. Jadi ada dua beban terbagi merata, beban mati dan beban hidup. Kemudian di tengah bentang ada tambahan beban hidup berupa beban titik sebesar 5.000 pound. Ya. Selain itu, properties materialnya, betonnya, mutunya diketahui sebesar 4.000 PSI, 4.000 pound per inci persegi, dan tulangannya di sini, mutu tulangannya adalah sebesar 40.000 PSI. Ya, diminta desain perkuatan gesernya. Ya. Diminta desain perkuatan gesernya. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Jadi langkah pertama itu apa? Ya kita itu mekanikanya ya. Berarti kita cari berapa gaya geser yang bekerja di sepanjang baloknya. Gitu ya. Nah kita lihat bebannya ada dua tadi, beban terbagi merata, beban mati dan beban hidup. Ya, nah, beban ini harus diubah menjadi beban ultimate. Ya, beban ultimate berarti beban dikalikan dengan faktor beban. Ya. Untuk beban mati, faktor bebannya 1,2. Ya. Kemudian beban hidupnya, faktor pengalinya ya, adalah 1,6. Sehingga beban ultimate-nya itu menjadi 1,2 dikalikan dengan 1.300 itu ya, ditambah dengan 1,6 dikalikan dengan 1.600. Ya. Kemudian di tengah bentang, ya, di tengah bentangnya itu ada beban titik ya, beban titik sebesar 5.000 pound, beban hidup tadi, maka faktor bebannya untuk beban hidup adalah 1,6. Ya, jadi ini kita hitung mekanikanya, ya, kita gambarkan diagram gaya gesernya. Ya. Jadi ya kita coba hitung gimana. Sebelumnya setting diagram ini udah kelihatan ya. Kondisinya tadi seperti apa?
Gitu. Nah, ini video. Oke, panjang baloknya berapa? 30 feet ya. Tempuannya semi roll. Kemudian di situ tadi ada beban terbagi merata WU. Kemudian tengah bentang ada PU ya. Kalau sejangkanya PU-nya 4120 pound per feet dan PU-nya ultimate adalah 8000 pound ya. Jadi karena ini struktur sederhana, semi roll, berarti kan diagram gaya gesernya itu ya. Berarti kita cari gaya geser maksimal kan berarti di tengah di tumpuan ya. Berarti misalnya di sini kalau ada A, situ B, sini ada reaksi A ya. Sini adalah reaksi B. Ini bebannya simetris ya. Berarti kalau RA-nya sama dengan RB ya. Sama dengan berapa? 4120 kali 30 ya. Ditambah dengan 8000 ya. Kemudian bagi dengan 2 ya. Dibagi dengan 2. Maka gaya geser maksimumnya itu adalah kalau di sini 65.800 pound ya. Jadi di sini 65.800 tuh. Ini punya bentang. Ini kelihatan. 65.800 pound ya. Nah, kemudian ini kan karena bebannya terbagi merata, semakin ke tengah ini kan bebannya berkurang sebesar apa? Sebesar WU dikalikan dengan 41 WU dikalikan dengan L-nya di sini ya. 15. Berarti di sini menjadi berapa? Tinggi di sini. Setengah W kali L ya. 5.800 ya dikurangi dengan 4120 dikalikan dengan 15 ya. 4120 dikalikan dengan 15. Kelihatan dah ya. 5.800 dikurangi dengan 4120 dikalikan dengan 15. Dapatnya adalah berapa? Oh, 5.800. Ribu ya. Sisanya di sini adalah ini SL di skala. Sisanya di sini tingginya adalah 4.000. Nah, kemudian di sini ada beban ke bawah, beban titik sebesar 8.000. Ya, jadi ketemu di sini 4.000, ke bawah lagi adalah 4.000 ya. Tingginya adalah 4.000. Nah, kemudian ke kanan ya. Karena di sini ada juga beban terbagi merata. Berarti kan dia akan ada beban ke bawah tambahan sebesar 4120 lagi dikalikan dengan 15 ya. Sehingga nanti ini ke bawah sana, di sini ketemunya nilainya adalah 65.800. Ya. 65.800
Ya, ini ya kita harus gambarkan dulu diagram gaya gesernya seperti ini. Nah, karena ini dia simetris strukturnya, berarti kan gaya geser di sisi kiri kan sama dengan gaya geser di sisi kanan ya. Jadi nanti kita gambarkan separuh bentang saja. Untuk separuh bentang ya, gambarnya ini. Nah, kita fokuskan ke daerah sini ya. Di ini tadi apa? Ini gambar diagram gaya geser, shearing force diagram. Nah, sekarang kita lihat di panduannya tadi. Angka pertama tentukannya, pertama tentukan critical section, penampang kritisnya, dan kemudian hitung gaya geser pada penampang kritisnya. Nah, jadi penampang kritis balok ini itulah daerah sejarak T dari muka tumpuan. Jadi kalau muka tumpuannya ini, ya, daerah kritis itu adalah daerah sejarak D dari muka tumpuan. Sama. Nah, D baloknya tadi berapa? Tinggi efektif baloknya kalau di soal itu adalah 24 inci ya. 24 inci. Ini 24 inci ya. Sementara di sini apa? Tadi feet ya. 15 feet. Jadi 1 feet itu kan 12 inci. Berarti itu sekitar 2 feet. 2 feet. Nah, jadi gaya geser yang kita gunakan untuk mendesain itulah gaya geser yang di sini. Ya. Kan gaya geser yang ada di tumpuan. Ya, jadi tinggal kita hitung saja berapa gaya geser di sini. Berarti ya bisa lah kita cari ya interpolasi ya. Ini kan apa ini? Segitiga ya. Ya kan? Kita cari berapa besarnya itu. Berarti tinggi ini berapa sisanya? Yang 5.400 ya. Kurangi dengan 4.000. Nah, 4.000. Ya. Ya, kita cari ini. Ini berapa? Nanti ini A, misalnya, situ B. Kalau kita gunakan perbandingan segitiga, A per B sama dengan berapa? Panjang ke sana, 15 kurang 2, 13 feet ya. 13 feet dibagi dengan panjang total 15 feet. Maka A-nya sama dengan berapa? 13 per 15 dikalikan dengan B. B-nya berapa? Berarti kan 65.800 kurangi dengan 4.000. Kalikan dengan 61.800 ya. Ya. Lima tiga 560 ya. Nah, berarti gaya geser di sini yang kita gunakan untuk rencana itu 53560 ditambah dengan 4.000. 57 ya. 560. Ya. Jadi VU-nya ini ya. VU-nya adalah 57560. Ya, di slide itu juga ada ya. Slide itu ada. Tapi penjelasannya seperti ini. Ya, 57, 560. Ada pertanyaan ini? Enggak ya?
Macam lagi. Ada pertanyaan yang ini? Enggak. Enggak ya. Kalau tidak, ya ini saya perbesar dulu. Gambarnya pelajaran dihapus itu. Udah ya. Jadi besar ya. Ya. Tadi di sini 57 ya, 560 sini 4000. 4000. Ini 2 feet ya, ini 13 feet. Nah, jadi geser itu hanya sampai di sini. Berikutnya, nah di dalam ini kan sudah ada apa nih, strukturnya beton bertulang ya. Jadi kita hitung kemampuan betonnya untuk menahan gaya geser dan kemampuan tulang assisting untuk menahan gaya geser ya. Kemampuan beton untuk menahan gaya geser dan kemampuan tulangan untuk menahan gaya geser. Itu kita lihat rumusnya sudah ada di situ. Tinggal kita input saja. Tidak saya sharing. Ya. Ya. Jadi gaya geser yang ditahan oleh beton VC, kita pakai rumus yang sederhana saja. VC sama dengan 2 akar FCSN kali BW kali D. Ya. Ini 2 dikalikan dengan akar. Ya. Ini mutu betonnya di depan tadi 4000 ya. Ini bukan 400. 4000 PSI kalau nggak salah. Ya, 4000. Jadi itu 2 akar 4000 dikalikan BW-nya, lebar balok, dikalikan dengan tinggi efektifnya. Ya. Jadi kita dapatkan kemampuan beton untuk menahan gaya gesernya adalah 36430. Ya. Nah, kemampuan beton untuk menahan gaya geser itu ya, dikalikan dengan faktor reduksi geser, tadi di depan faktor reduksi geser V itu adalah 0,75 ya. Ya. Jadi ini kali ini ya. 0,75 kali VC, 0,75 kali 36430 itu adalah 27323. Nah, sekarang kita cek dengan syaratnya ya. Jadi selisih antara gaya geser dengan kemampuan beton itu untuk menahan geser itu kan harus lebih kecil dari ini. Harus lebih kecil dari 8 akar FCSN kali BW kali D. Ya. Kalau dia lebih besar itu penampangnya tidak aman. Ya. Jadi nggak bisa diperkuat lagi. Memang penampangnya yang tidak aman, ya harus diperbesar penampangnya dulu. Nah, sekarang kita cek yang ini. PU-nya tadi berapa? PU-nya 57 ya, 560. Dibagi faktor reduksi 0,75 dikurangi dengan VC-nya ini. Dapat angka 40317. Ya.
Kemudian kontrolnya 8 akar biasa kali DW kali D itulah 145 ya. Jadi jauh lebih kecil, berarti penampangnya aman. Penampangnya aman, kemudian kita hitung gaya geser yang ditahan oleh sengkangnya. Gaya geser yang ditahan oleh sengkang, ya, PS, itu sama dengan dapatkan dari luas sengkang dikali FY dikali D dibagi dengan S. Ya. Luas satu sengkang, ya. Kalau kita lihat di ini di soalnya tadi, sengkangnya menggunakan tulangan nomor 3. Ya, tulangan nomor 3, jaraknya 12 inci. Dia 2 kaki ya, jadi sengkang biasa seperti ini. Two leg, berarti 2 kaki. Sengkang vertikal. Maka luasannya AV-nya, ya, dia memakai tulangan nomor ya, tulangan nomor 3. Jadi kalau dilihat di ASTM, untuk tulangan nomor 3 itu sudah ada luas penampangnya. Luas penampangnya 0,11 inci pangkat 2. Ya. Nah, karena tadi sengkangnya 2 kaki, berarti luasannya ada 2 ya. Jadi 2 dikalikan dengan 0,11, itulah 0,22. Dikalikan dengan mutu tulangannya 40.000 kali D tadi, tinggi efektif baloknya, dibagi dengan jarak sengkang, maka kemampuan sengkang existing untuk menahan gaya geser adalah 17.600. Ya, jadi kalau direduksi, PVS, ya, PVS-nya jadi 0,75 ya, dikalikan dengan 17.600, didapatkan itu adalah 13.200. Nah, kalau kita jumlahkan kemampuan beton ya dan kemampuan tulangan untuk menahan gaya gesernya, itu totalnya adalah 40.523 ya. Sementara tadi beban yang bekerja pada penampang kritisnya adalah 57.560. Ini artinya apa? Beban yang bekerja lebih besar dari kemampuan strukturnya ya. Tadi kan ini ya catatannya berarti kan baloknya tidak aman. Kalau tidak aman berarti dia harus diperkuat ya. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar diagram gaya gesernya di sini. Saya stop dulu. Ya. Jadi gaya geser yang bekerja itu ini. Ya. Di situ ya. Nah, kemudian kemampuan beton untuk menahan gaya geser. Kemampuan beton untuk menahan gaya geser, PVC, itu adalah, ini enggak skala ya, saya ini skala. PVC-nya adalah 27323. Jadi di sini. Ya. Jadi ini kemampuan beton untuk menahan gaya geser sampai di situ. PVC. Ya. 27323. Kemampuan tulangan untuk menahan gaya geser di sini. Ya. Tinggi ini adalah ya PVS. Ya. PVS-nya adalah 13.200. Sehingga strukturnya existingnya, kemampuan menahan bebannya totalnya adalah 40.523. Jadi kalau kita lihat dari diagram gaya geser ini, ya, dari tengah bentang sampai pada titik ini, ya, pada titik ini berarti kan kemampuan beton dan gaya geser itu sama dengan beban luar gitu ya. Ya. Daerah ini kan tidak perlu kekuatan
karena dia masih mampu menahan beban, ya. Nah, pada daerah ini sampai ke sana, sampai ke tumpuan, gitu kan? Kemampuan struktur untuk menahan gaya geser itu kan jauh lebih kecil dari bebannya. Pada titik ini kita lihat kan, itu kan lebih besar dari 40,523. Maka di daerah sini ya perlu kita perkuat. Artinya mulai dari titik ini sampai ke sana itu perlu diperkuat. Sehingga nanti setelah kita desain perkuatannya, itu kan tidak perlu dipasang fibernya di sepanjang balok. Tidak perlu dipasang di sepanjang balok. Dipasang hanya ya di daerah kritis. Di daerah kritis tadi ya di daerah yang geser bekerja itu jauh lebih besar dari kemampuan beton bertulangnya untuk menahan gaya geser. Jadi ini perlu kita gambarkan diagramnya untuk menentukan sepanjang apa daerah kekuatan yang harus kita tempatkan. Ya. Ya. Jadi balik lagi contoh tadi. Ini. Iya, tadi pernyataannya ini ya. Jadi beban yang bekerja jauh lebih besar dari kemampuan struktur untuk menahan gaya geser, berarti dia perlu diperkuat. Nah, berarti berikutnya, ya. Nah, di sini kita harus cari ya. Kita harus cari berapa jaraknya tadi. Jadi langkah berikutnya tadi kan. Langkah berikutnya itu kan setelah kita hitung, ya. Setelah dihitung kemampuan beton dan tulangan yang untuk menggaya geser, ya, kita harus cari jaraknya. Ya. Kita harus cari jarak fiber yang harus kita pasang. Nah, sebelum itu harus kita tetapkan dulu bagaimana cara kita memasang fibernya. Ya. Apakah mampu dipasang vertikal, ya, atau dipasang bersudut. Kemudian mau dipasang luasannya juga, luasannya harus kita tentukan. Luasannya kan dari tebal tadi dengan tebal fiber dengan lebarnya. Nah, karena tebalnya sudah ada dari pabrik, berarti kan lebarnya harus kita tetapkan di depan gitu. Ya. Ya, jadi di sini kita coba ya. Nah, ini dicoba. Dicoba cara pemasangannya ya, membentuk huruf U, U-shape, berarti kan 3 sisi. Kalau 3 sisi, dia faktor reduksinya sebesar 0,85 aja. Kalau completely wrap bahkan 0,95. Nah, kalau dipasang 3 sisi, ya, berarti gaya geser yang harus ditahan oleh fibernya itu didapat dari persamaan tadi. 1 dibagi dengan faktor reduksi geser. 1 dibagi faktor reduksi fibernya. 0,85 dikalikan dengan ya, beban luar dibagi 0,75 dikurangi dengan kemampuan beton dan gaya geser VC dan dikurangi dengan VS. Ya. Maka di sini didapatkan VF-nya. Ya. Gaya geser nanti yang harus ditahan oleh fibernya adalah 26725. 26725. Nah, ini ada pengecekan. Jadi gaya geser yang harus ditahan oleh tulangan dan yang harus ditahan oleh fiber itu nilainya harus lebih kecil dari 8 akar FCLCN kali BW kali D. Ya. Nah, ini harus kita cek. Ya, kecil, berarti oke. Nah, kemudian berikutnya di sini, ya, hitung regangan efektifnya. Ya. Kita harus cari regangan efektifnya. Regangan efektifnya itu didapat dari di belakang ya, ada rumusnya. Ya.
Jadi ini kita ikuti saja dulu. Kita hitung LE. LE lebih kecil dari 2500 dibagi gitu ya. NF dikali TF dikalikan dengan EF ya. Pangkat 0,58. NF ini jumlah lapisannya, jumlah lapisnya. Nanti fibernya mau dipasang berapa lapis, satu lapis atau dua lapis itu ya. Kemudian TF itu tebal fibernya didapatkan dari pabrik, dan EF juga itu juga didapatkan dari pabrik nilai modulus elastisnya. LE. Ya, jadi ini sudah diasumsikan dulu ya. Ya, jadi dipasang dua lapis ya. Kemudian tebal fibernya itu diketahui 0,0065 inci. Modulus elastisnya 33 kali 10 pangkat 6. Ya. Nah, di sini didapatkan LE-nya 1,35 inci gitu ya. Dan K1 itu adalah FC aksen dibagi 4000 pangkat 2/3. Ini. Nah, kemudian K2-nya ya dihitung DFV dikurangi dengan LE dibagi DFV. D itu tinggi ya, tinggi efektif fibernya. Jadi kalau kita lihat dari gambar soal ini, masih di sharing. Dari ini ya, fibernya bisa dipasang dari tepi bawah sampai ke sana ya. Itu berapa tingginya? Di 24 ya. 24 dikurangi dengan 6. Berarti itu adalah 18 inci. Jadi DFV-nya 18 inci. Sorry. Dikurangi LE yang ini, 1,35 dibagi dengan 18. K2-nya ya 0,92. Ya. Kemudian KV dihitung didapatkan 0,1589 ya. Jadi kita buatkan KV-nya 0,16. Tegangan efektifnya, ya. Tegangan efektifnya itulah KV dikalikan dengan regang ultimate. Ya, regang ultimate-nya diketahui tadi. Itulah 0,0167. Ini juga didapat dari data pabrik ya. Regang ultimate-nya 0,0167, maka regang efektifnya yang bisa ditahan oleh fibernya nanti itulah KV dikalikan dengan 0,0167, dapatnya sekian. Nah, ini dia harus lebih kecil ya, lebih kecil dari 0,004. Ya, dibatasi regangannya maksimal sebesar 0,004. Nah, dari data ini, ya, kemudian dicoba di sini. Dicoba dua lapis tadi ya, dua lapis dipasang vertikal, lebarnya 5 inci. Ya. Maka kita dapatkan luas penampang fibernya itu adalah ya, luas penampang fibernya 2 dikali ya, karena dua lapis, kemudian tebal fibernya 0,0065, kemudian dikalikan 2 lagi karena dikali 2 karena ada dari sisi kiri dan kanan ya. Kalau kita lihat gambarnya ada dari sisi kiri dan kanan, kemudian dikalikan dengan lebarnya 5. Maka luas penampangnya adalah 0,13 inci pangkat 2. Jaraknya ya, itu dengan persamaan ini. Ya. Jadi jarak kita hitung itu didapatkan ya 7,8. Ya, tadi nilai-nilai ini dimasukkan semua ya. Luas fibernya 0,13, modulus elastisnya, tegangan efektifnya, kalikan tinggi, dibagi dengan VF ya, gaya geser yang harus ditahan oleh fiber.
7,8. Nah, 7,8 ini dicek ya. Jarak maksimalnya itu adalah 9,5. Jarak maksimal 9,5, hasil hitungan kita adalah 7,8. Ini masih masuk ini. Jadi masih masuk. Nah, kemudian berikutnya ini sudah ada ya, sudah ada hasil hitungannya. Kita gunakan fiber lebarnya 5, dipasang 2 lapis. Jaraknya dari pusat ke pusat ya 9,5 ya. Kalau mau kita gunakan ini bisa 9,5. Nah, kemudian kita gambarkan. Gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi hasil desainnya, ya, jadi sekali lagi, ini fiber yang dipasang, ya. Ini baloknya digambarkan setengah bentang, ya. Setengah bentang berarti dari tumpuan ke sana 15 feet. Ya, jadi fibernya tidak perlu dipasang ke sepanjang balok ini, ya. Jadi dia hanya dipasang di daerah kritis. Di daerah kritis itu adalah di daerah tadi yang gaya geser bekerja itu lebih besar dari 40,523 ya. Nah, jadi ini kita harus cari berapa daerah ini. Ini panjangnya berapa. Ya, kita gunakan saja perbandingan segitiga ya. Jadi kalau kita tahu berapa panjang ini, nah kemudian nanti kita harus gunakan tadi fibernya lebarnya 5 inci, nah nanti bisa kita dapatkan berapa buah fiber yang harus kita potong gitu, yang harus kita sediakan. Jadi berapa panjang ini kira-kira? Kita hitung daerah pemasangan ini. Oke, perbandingan segitiga aja ya berarti ya. Ini apa? 40,523 ya. Dibagi itu. Dibagi 57560 sama dengan berapa? Sama dengan X ya. Kita hitung. 40,523 dibagi 57560 sama dengan ya. Ini X ya, tidak tahu. X dibagi sana ya. 15 feet. X-nya berapa ini? Ya dapatnya ya 10,56 feet ya. Sorry. Adalah 2,5 feet ya. 2,5 feet. Jadi sisanya ini daerah yang dipasang kekuatan itu adalah 4,5 feet. 4,5 feet itu berarti kalikan 12 ya. 12 inci. 4,5 kali 12. 54 ya. 54 itu berapa? Inci ya. Nah, nanti dibagilah sepanjang ini. Ya. Di sepanjang balok itu. Jadi kalau kita apa? Baloknya itu. Ini misalnya. Kalau tadi lebarnya 5 ya. Lebarnya 5 aja. 5. Ya, kita sebar aja ke sepanjang daerah yang selebar 4,5 feet itu. Ya. Ini tadi 5 inci. Berapa ini harus dipotong, kemudian jaraknya juga harus diperhatikan ya. Jaraknya tadi adalah berapa? Jaraknya 7,5 ya hasil hitungan. 7,5
kunci. Ya. Ya. Ada pertanyaan? Yang ini? Ada? Kalau nggak ada. Ada, Pak. Ya. Yang X tadi itu kan dapatnya 10,5, Pak. Kok jadi 24, Pak? 24-nya itu tadi apa, yang mana ya, Pak? Yang mana? 10,5. Iya, kan yang dari X per 15 kan dapat X-nya 10,5. Iya, ya, dicek lagi tuh kan ya. Kan intinya mencari daerah ini ya. Bentar. Daerah. Mencari daerah yang harus dipasang perkuatannya. Ada dia. Kalau hitungannya salah, tadi kan di sini tinggi totalnya berapa? 40 ya. 45,23, di sini 57,60 kan. Kita cari ini saja. Panjangnya ini berapa ini kan? Jadi kalau ini X, ya, kan X bagi 15 ya. Sama dengan berapa? Tinggi ini bagi sana ya. Benar 10,5 ya. 10,5 ya. Jadi kan sisanya di sini berapa? 4,5 ya. Ya kan? 4,5 feet. Ya, berarti 4,5 feet. Nah, pertanyaannya apa? Yang di slide ini salah ya. Ya kan? Ya. Iya, Pak. Ya, ini diperbaiki aja hitungannya apa? Jaraknya. Benar nggak itu? 27323 kan? Ditambah. Ya, ini aja diperbaiki nanti kalau salah. 27323 13.200. 45,23. Ya benar, 10,5. 10,5 berarti di sini kan 4,5 ya. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Sudah, Pak, cukup, Pak. Kalau ada ya. Kalau ada, ya saya rasa kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Saya tutup. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Di end meeting ya.